Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di channel Country Official, channel yang membahas seputar audio pemula. Oke dulur, bentar saya sambil ngudut dulur biar. Ini waktunya sudah malam dulur, sekitar jam berapa ini? Hampir jam 1 malam ya. Pagi ya kok malam ya. Jam 1 udah pagi. Nah oke, jadi kali ini saya mau coba membuatkan sebuah rangkaian setengah gelombang ya, sesuai request teman-teman yang kemarin minta di kolom komentar itu ya. Nah teman-teman, jadi saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba video saya itu mendadak menjadi kontra ya, padahal itu hanya saya sudah jelaskan dari awal bahwa itu hanya sebuah rangkaian setengah gelombang yang dari dulu memang sudah ada, dan juga kebutuhan saya itu untuk di rumah. Jadi saya tidak pernah merekomendasikan kalian untuk membuat rangkaian seperti itu gitu lur. Jadi ya intinya saya juga nggak nyangka dulu ternyata langsung meledak itu videonya. Jadi agak gimana ya gitu saya ya, padahal saya dituntut untuk menanggapi komentar-komentar kalian semua ya. Tapi apalah daya, komentar kalian ternyata ada yang kontra atau malah banyak yang kontra ya. Jadi saya fokuskan saja kepada yang pro saja. Jadi pro dan kontra itu wajar ya, namanya juga sosial media ya dulur. Oke, jadi yang pertama yang perlu disiapkan itu trafonya harus sudah ada dulu. Dan juga yang kedua ada elko. Tidak usah saya jelaskan elko kualitasnya ya. Kalian pasti sudah paham dengan merek ini. Nah, jadi yang ketiga itu pertama ada trafonya dulu, ada elko. Yang ketiga ada ini dioda. Nah, jadi teman-teman buat pemula yang belum paham tentang dioda, jadi dioda ini ada macam-macam jenis. Sebenarnya fungsionalnya pada intinya fungsinya itu sama itu loh. Jadi ada dioda sisir, ada dioda kiprok ya. Kalau saya namakannya dioda kiprok kalau di sini. Kalau yang ini dioda biasa gitu dulur. Nah, jadi perbedaannya apa? Ya nggak usah cari perbedaan apa-apa. Yang penting fungsinya sama ya dulur. Sama-sama dioda. Jadi dirangkai dulu, kalau menggunakan dioda seperti ini dirangkai dulu. Dengan yang ini dulur ada tandanya putih, ini adalah positif, dan yang polos adalah negatif. Jadi rangkainya seperti ini, positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Mudah-mudahan jelas ya. Itu khusus untuk dioda jenis ini. Langsung saja kita coba pasang ya. Yang pertama ini kita pasang dulu seperti biasa, yaitu bagian ground. Jadi elko-nya harus disatukan ya antara negatif dan positif. Oke, simak terus dulur. Nah, mungkin untuk pengambilan gambarnya agak lain ya dulur, karena ini HP-nya saya taruh di bagian papan kayu ya. Jadi mudah-mudahan jelas. Yang penting ini kita solder dulu agar menjadi satu. Oke, simak terus dulur. Mohon maaf dulur, ini nggak rapi ya. Nggak apa-apa, tapi kalian bisa potong saja biar pendek, jadi dia lebih lurus. Tapi nggak apa-apa karena gunting saya nggak tahu di mana dulur, saya lupa naruhnya. Oke, ini kita pinggirkan dulu. Terus kita bahas untuk trafonya. Nah, seperti ini saja agar lebih mudah ya dulur. Nah, seperti ini. Bentar, geser dulur. Bentar. Oke, saya coba jelaskan sedikit. Nah, oke dulur, jadi buat teman-teman yang memang agak ragu dengan bukan skema ya, agak ragu dengan rangkaian ini, coba lihat di sini ya, di layar HP kalian ada skemanya. Jadi jika takut salah itu ada skemanya. Saya hanya coba menjelaskan secara detail, secara rinci bagaimana cara pemasangannya. Jadi yang pertama ya dulur sesuaikan dulu ya, teman-teman sesuaikan dulu. Ini kan ada tegangan 32 25 ya, biasanya kan ambilnya yang segini. Jadi teman-teman sesuaikan dulu kebutuhannya berapa volt. Jika kebutuhannya agak besar, maka coba ambil 32 dan juga 32. Jadi kita hanya mengambil
32 sama 32, atau enggak tegangan yang lebih rendah lagi yaitu 25 sama 25. Jadi CT di atas ini enggak dipakai. Oke, langsung kita solder biar lebih jelas. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti ini ya, dulur. Bentar, ini saya ambil dulu. Jadi kurang lebihnya seperti ini, yaitu ini kabel dari 32, ini juga kabel merah dari 32, ini kabel hitam dari 32. Yang selanjutnya kita coba membaca skema. Bukan skema ya, aduh kok belibet begini ya. Karena efek udah ngantuk dulu. Jadi yang pertama kita cek dioda. Jadi dioda ini harus dipasang di bagian elko. Mari kita pasang dulu. Nah, tentunya teman-teman sudah paham ya tentang bagian negatif dan positif elko itu di mana. Jadi yang ada garis ini, garis putih ini, itu ada tandanya ini seperti ini, strip ya. Ini menandakan ini negatif. Sedangkan yang polos yang di sebelah sini, maaf ini ada harganya 20.000 ya. Ini di sini mah 20.000 telur. Nah di sini nih, ini kan polos, ini positif. Oke. Nah untuk dioda seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu yang ada garisnya ini, garis putih ini, itu positif. Jadi kita pasang di sini. Oke, kita pasang. Nah, setelah terpasang seperti ini ya. Ini di kaki elko bagian positif ketemu dioda yang positif gitu loh. Nah, terus yang bagian negatif itu kita pasang di sini. Ini dioda negatif dipasang di elko yang negatif yang ada tandanya putih dan strip negatif. Oke, lanjut. Baik teman-teman, sekarang sudah terpasang. Itu yang kabel ini putih ini adalah CT atau ground. Terus yang kabel ini ini hitam ini adalah negatif daripada elko ya, negatif elko dan juga negatif dioda. Nah selanjutnya yang harus kita pasang yaitu dari elko bukan dari trafo, yaitu ke bagian dioda. Bagaimana cara pasangnya? Sangat mudah sekali. Tentunya teman-teman di sini kan ada dua ya. Bentar, di sini saya ambil saja HP-nya biar lebih jelas. Nah telur di sini kan ada ada dua. Masih ada dua yang tidak yang belum terpakai telur. Jadi ini nanti kemana ya? Ini nanti salah satunya saja, yaitu ke bagian trafo. Jadi yang trafo ya bisa jadi yang kabel hitam, bisa jadi yang kabel merah, itu masuknya ke dioda ini. Terus untuk yang satunya itu langsung ke ground. Langsung saya contohkan. Nanti kita cocokkan dengan skema itu loh. Oke, langsung saja yang ini bagian kabel ini, atau enggak yang merah juga bisa ya. Tapi saya pakai yang hitam aja. Ini larinya ke bagian elko. Bukan elko ya, maaf sorry ya. Jadi bukan elko tapi larinya ke dioda. Langsung saja kita solder. Nah, terus yang bagian kabel merah ini, jadi ini langsung ke ground. Aduh, ini kabelnya enggak itu ya telur. Kabelnya enggak nyampe, enggak apa-apa ya. Kita begini aja. Nanti saya jelaskan lagi di akhir-akhir video. Oke, kurang lebih seperti ini ya dulur. Jadi saya akan jelaskan terakhir ya ini. Di sesi terakhir saya jelaskan. Oke, yang pertama, aduh ini benar-benar kabelnya itu sudah sangat sudah sangat kenceng. Jadi mohon maaf dulur, agak enggak jelas ya. Tapi enggak apa-apa. Saya akan jelaskan secara pelan-pelan. Kalau enggak kita begini aja. Nah, begini aja biar lebih mudah dipahami ya dulur. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim saya jelaskan dulu. Yang pertama, elko harus diparalel sesuai dengan PSU yang full gelombang seperti ini. Jadi di sini
di sini ilko harus dijemper untuk bagian groundnya antara ilko negatif positif ya, positif dan negatif seperti biasanya ya, power amplifier PSU, power amplifier seperti biasanya. Yang kedua, ini dulur, dioda yang satu yang bertandakan putih ini itu positif ya, positif masuk ke ilko positif, itu tentunya yang bodinya polos. Nah, yang negatif masuk ke ilko yang negatif ya, tentunya ada warna putih di sini dan juga ada logo atau lambang ya. Lambang ini menandakan negatif atau strip. Nah, terus yang dari trafo, kabel merah ini yaitu ngambil di 32 volt AC. Ini masuknya ke ground. Nah, yang sebelahnya juga sama 32 volt AC, kabel hitam masuknya ke dioda inputan ya. Ini input ya dulu. Ini input harusnya kan ada dua. Jadi yang ini satu, yang ini dua. Tapi karena ini mode setengah gelombang, jadi yang dipakai hanya satu. Pokoknya kalian lihat sih skema ini. Ya, mudah-mudahan jelas ya dulur. Nah, jadi semoga bermanfaat ya dulur. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penjelasan ini kurang begitu jelas, dan juga mohon maaf ya atas kekeliruan saya selama ini, jadi banyak yang pro dan kontra, banyakkan kontranya malah dulur. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada manfaatnya untuk teman-teman yang memang ingin mengetahui tentang power supply setengah gelombang. Jadi yang pesan saya yang terakhir dulur, rangkaian seperti ini itu berlaku buat teman-teman yang memang sudah sangat kepepet. Dalam arti kepepet seperti apa mas? Dalam arti kepepet, kalian itu hanya mempunyai trafo kecil, hanya tegangan kecil, namun ampernya besar. Contohnya 32 volt AC, ampernya 20 ampere atau sampai 30 ampere. Otomatis itu hanya akan mendapatkan manfaat ampere besar saja, tidak dapat mendapatkan manfaat volt yang besar. Nah, jadi perbedaannya apa antara ampere dan volt ya? Jadi menurut saya bukan seorang yang sudah master, bukan ya dulur. Jadi saya dari dulu mengamati bahwa ketika trafo volt kecil, ampere besar, itu cenderung lebih mengutamakan kualitas suara bass. Jadi yang keluar dari drivernya itu bagian high, frekuensi middle itu kurang menonjol, atau istilahnya itu kadang pecah ya. Tapi kalau misalnya voltnya mengimbangi ampere, itu biasanya sangat bagus sekali. Dan yang video kemarin saya up di YouTube itu menandakan bahwa itu sangat bodoh sekali. Kenapa bodoh ya? Karena ampere kecil, volt kecil, lalu di setengah gelombang, ya otomatis hanya centang-centang saja, istilahnya seperti itu ya. Mungkin hanya cocok untuk Twitter ya, sesuai dengan apa yang kemarin teman-teman ada yang komen seperti itu ya, nggak apa-apa. Nah, jadi seperti ini rangkaiannya. Dan juga teman-teman, seperti yang tadi saya katakan, jika kepepet pakailah rangkaian ini. Tapi jika tidak kepepet, atau jika teman-teman mempunyai tegangan besar dan ampere besar, ya tidak usah itu lur. Pakai tetap bagus yang full gelombang itu lur. Oke, jadi saya cukup itu dulu. Semoga bisa detail ya, ditonton itu bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.